Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa yang telah lama diam dalam penantian. Sesuatu yang datang bukan dari dunia ini, tetapi dari kedalaman dimensi lain yang bekerja dalam keheningan di balik layar semesta yang agung. Jika malam-malam terakhirmu terasa lebih sunyi dari biasanya, jika detak jantungmu seolah bergetar tanpa sebab yang jelas, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda. Sebuah sinyal halus bahwa namamu sedang dibisikkan dalam rapat rahasia langit. Jiwa-jiwa terpilih tidak dipanggil melalui gemuruh. Mereka dipanggil melalui kesunyian yang menusuk, melalui kelelahan yang tidak bisa dijelaskan, melalui kerinduan yang tidak tahu kepada siapa harus ditujukan. Dan jika kamu membaca ini, itu berarti kamu sedang berada dalam orbit panggilan itu. Kamu sedang duduk di antara garis waktu yang akan mengantar hidupmu menuju perubahan yang telah lama dijanjikan. Perubahan yang tidak semua orang mampu menghadapinya. Perubahan yang hanya bisa diterima oleh jiwa yang telah melewati badai dan tetap memilih untuk tidak menyerah. Tanggal 5 Juli 2025 bukanlah hari biasa. Bukan sekadar angka di kalender, tapi gerbang. Gerbang yang terbuka hanya bagi mereka yang sadar akan siapa dirinya dan berani menerima bahwa dunia sedang menyiapkan sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan sebelumnya. Pada tanggal itu, akan terjadi sebuah perpindahan besar. Transfer energi rezeki yang tidak akan jatuh ke tangan sembarangan. Energi itu mencari rumah, mencari nama. Dan salah satu nama yang terucap dalam gema semesta adalah namamu. Namun, ada syaratnya. Energi sebesar itu tidak akan mampir pada hati yang masih penuh luka yang tidak mau sembuh. Ia tidak akan menetap dalam jiwa yang masih sibuk menyimpan dendam, iri, dan kekhawatiran. Ia hanya akan menepi pada tempat yang sudah bersih, tempat yang siap, tempat yang percaya bahwa segala yang datang bukan hanya hadiah, melainkan amanah. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi siap. Kamu hanya perlu menjadi jujur terhadap dirimu sendiri. Sudahkah kamu membersihkan ruang dalam hatimu dari kekecewaan yang lama tertanam? Sudahkah kamu membuka pintu keyakinanmu agar cahaya itu bisa masuk tanpa hambatan? Sudahkah kamu berhenti mempertanyakan nasibmu dan mulai mempercayai bahwa semesta tidak pernah salah menulis cerita? Hari ini, kamu tidak sedang membaca kalimat biasa. Kamu sedang membaca panggilan langit yang diturunkan secara khusus untukmu. Sebuah peringatan yang lembut tapi tegas, bahwa waktu tak lagi menunggu, bahwa gerbong rezeki itu sedang bergerak, dan hanya mereka yang bersedia melompat dengan iman yang akan ikut serta di dalamnya. Bersiaplah, karena ketika energi rezeki itu sampai padamu, hidupmu tidak akan sama lagi. Jalan yang selama ini tertutup akan terbuka perlahan. Orang-orang yang selama ini mengabaikanmu akan datang kembali, kali ini dengan nada berbeda. Kesempatan yang dulu terasa mustahil akan mengetuk pintumu dengan rendah hati. Dan kamu akan tersenyum, bukan karena semuanya menjadi mudah, tapi karena akhirnya kamu tahu bahwa semua rasa sakit yang pernah kamu alami ternyata adalah tiket masuk untuk memasuki ruang yang lebih megah. Namun sebelum semua itu terjadi, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan sebagai bentuk kesiapan spiritualmu. Like video ini sebagai tanda bahwa kamu telah membaca tanda-tanda semesta dan tidak mengabaikannya. Subscribe agar kamu tetap berada dalam lingkaran pesan ilahi yang akan terus turun secara bertahap. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan satupun bisikan penting dari langit yang bisa menjadi jawaban dari seluruh kegelisahanmu. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu membuka diri sepenuhnya untuk pesan ini. Bahwa kamu menyambutnya bukan hanya dengan rasa ingin tahu, tapi dengan tekad dan kesiapan jiwa yang telah matang. Karena begitulah hukum semesta bekerja. Ia tidak memberi kepada mereka yang hanya menunggu. Ia memberi kepada mereka yang bersiap, kepada mereka yang menyalakan lilin di dalam gelap, kepada mereka yang tetap mengucap syukur meski tidak ada yang tersisa, kepada mereka yang percaya bahwa rezeki bukan hanya angka di rekening, tapi energi yang akan mengubah seluruh getaran kehidupanmu. Hari ini, semesta mengetuk pintu jiwamu. Dan kamu
sudah mendengarnya. Bagian 1. Gerbang energi yang tak terlihat, tapi sudah mendekat ke namamu. Dalam dunia yang seolah diam, di balik kesibukan yang melintas seperti angin, ada sesuatu yang bergerak diam-diam. Bukan dari bumi, bukan dari manusia, melainkan dari ruang tak terlihat yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang sadar. Hari ini, bukan hanya tanggal dalam kalender yang berubah, tetapi aliran energi dari dimensi lain tengah bergeser menuju poros hidupmu. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Tanggal 5 Juli 2025 adalah hari yang telah lama ditandai oleh semesta. Bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk jiwa-jiwa yang telah ditempa oleh waktu, diuji oleh luka, dan dibentuk oleh kesabaran. Jika kamu merasa hari-harimu akhir-akhir ini berbeda, lebih sunyi, lebih hening, atau justru penuh gelombang emosi yang tidak bisa dijelaskan, itu bukan tanpa sebab. Itu adalah gejala bahwa alam semesta sedang menyiapkan sesuatu yang besar untukmu. Energi rezeki bukanlah sekadar uang yang datang tanpa sebab. Ia peti adalah gelombang vibrasi spiritual yang membawa keberlimpahan, kemudahan, dan arah baru bagi hidupmu. Dan saat energi itu bergerak, ia tidak mencari nama di kartu identitas, tidak memilih berdasarkan jabatan, kekayaan, atau status sosial. Ia mencari nama yang telah digoreskan oleh takdir di lembaran langit. Nama yang sudah ditetapkan sebelum kamu lahir. Nama yang mungkin sudah berkali-kali dicoba untuk dilenyapkan oleh dunia, tapi tak pernah berhasil. Dan kini, nama itu adalah namamu. Tapi sebelum kamu menyambutnya, kamu harus tahu satu hal yang sangat penting. Energi sebesar ini tidak bisa diterima oleh hati yang masih penuh dengan keluhan. Tidak akan menetap pada jiwa yang masih menyimpan amarah dan dendam. Tidak akan berdiam di rumah batin yang belum dibereskan dari prasangka dan keraguan. Energi rezeki hanya akan berpindah ke tempat yang telah siap. Siap bukan berarti sempurna. Siap artinya bersih dari kebohongan terhadap diri sendiri. Siap artinya berani mengakui bahwa kamu pernah gagal, tapi tidak menjadikan itu sebagai kutukan. Siap artinya kamu sudah berhenti bertanya, "Kenapa aku?" dan mulai bertanya, "Untuk apa aku melalui semua ini?" Karena jawaban dari semua penderitaan yang kamu alami, semua penantian yang kamu tanggung, dan semua luka yang kamu telan dalam diam, sedang bergerak ke arahmu dalam bentuk energi rezeki. Ini adalah peristiwa yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, tapi bisa dirasakan oleh getaran tubuh yang sudah terhubung dengan kesadaran lebih tinggi. Kamu mungkin akan merasakan gejala-gejala aneh. Mimpi yang terasa nyata, dada yang mendadak sesak tapi bukan karena sakit, keinginan untuk menangis, padahal kamu tidak tahu apa yang sedang kamu tangisi. Itulah cara semesta membersihkan jalurmu, karena jalur rezeki tidak boleh penuh dengan hambatan batin. Dan satu hal lagi yang perlu kamu sadari, rezeki ini bukan hanya untuk membuat hidupmu lebih mudah, tapi untuk menjadikanmu lebih berguna. Karena ketika seseorang menerima energi sebesar ini, semesta berharap kamu akan menggunakannya untuk menyalakan lilin di rumah-rumah lain yang masih gelap. Untuk menjadi harapan bagi orang-orang yang kehilangan arah. Untuk menjadi suara lembut di telinga mereka yang nyaris menyerah. Kamu bukan sedang dipilih karena kamu yang terbaik, tapi karena kamu yang paling mengerti rasa sakit. Dan hanya mereka yang mengerti rasa sakit yang bisa menyembuhkan luka dunia. Maka bersiaplah, bukan dengan pakaian baru, bukan dengan tumpukan rencana, tapi dengan jiwa yang tenang. Tarik napasmu dalam-dalam, ucapkan dalam hatimu, "Aku siap menerima, aku pantas, aku bertanggung jawab, dan aku tidak akan menyia-nyiakan berkah ini." Karena tanggal 5 Juli 2025 sudah dekat, dan energi itu sudah bergerak. Namamu sudah dipanggil, dan kamu tidak perlu mengejarnya. Kamu hanya perlu bersiap menerimanya. Bagian 2. Energi rezeki tidak datang kepada yang pintar, tapi kepada yang siap. Jiwa yang terpilih, dengarkan ini baik-baik. Rezeki bukan soal siapa yang paling hebat, bukan siapa yang memiliki banyak koneksi, atau siapa yang paling fasih berbicara di depan banyak orang. Rezeki tidak datang karena kamu punya gelar panjang
atau daftar prestasi yang dibanggakan. Rezeki datang karena kamu siap. Kesiapan itu bukan terlihat dari pakaian luar, tetapi dari lapisan terdalam dirimu, yang tidak bisa dilihat siapapun kecuali semesta itu sendiri. Kesiapan itu bukan diukur dari berapa banyak rencana yang kamu buat, tapi dari berapa banyak ruang yang telah kamu bersihkan dalam hatimu. Energi rezeki tidak suka tempat yang sempit, tempat yang penuh sampah batin, penuh keraguan, penuh rasa ingin diakui, penuh racun-racun yang kamu sembunyikan dengan rapi. Energi rezeki datang hanya ke tempat yang hening tapi dalam, ke hati yang pernah hancur tapi tidak pernah mengutuk, ke jiwa yang pernah sepi tapi tidak pernah berburuk sangka pada semesta, ke diri yang tetap memberi meskipun tak ada yang kembali. Jiwa seperti itu adalah rumah yang aman bagi rezeki, karena semesta tahu jika ia menitipkan keberlimpahan padamu, kamu tidak akan menggunakannya untuk menyombong. Kamu tidak akan menjadi tinggi dan lupa daratan. Sebaliknya, kamu akan menyalurkan. Kamu akan merangkul. Kamu akan menjadi jembatan bagi banyak doa yang menggantung. Maka jika hari ini kamu merasa belum menjadi siapa-siapa, jangan kecilkan hatimu. Karena energi tidak pernah memilih berdasarkan citra, tetapi berdasarkan getaran. Dan getaran tertinggi bukanlah kebisingan sukses di luar sana, tetapi keikhlasan yang kamu jaga meski tidak ada yang memuji. Mereka yang siap menerima rezeki besar, bukan mereka yang hanya berkata, "Aku mau," tapi mereka yang berani berkata, "Aku siap menanggung konsekuensinya. Aku siap memikul amanahnya. Aku siap menjaga maknanya." Karena rezeki, sekali lagi, bukan sekadar uang. Rezeki adalah frekuensi. Ia bisa datang dalam bentuk ketenangan saat yang lain panik. Ia bisa datang dalam bentuk pertemuan ajaib yang mengubah hidupmu. Ia bisa datang sebagai ide sederhana yang tiba-tiba membuka jalan lebar untuk hidup yang lebih baik. Namun semua itu tidak akan datang jika kamu masih memeluk rasa takut, masih menaruh curiga pada jalan hidupmu, masih memelihara keyakinan bahwa kamu tidak cukup untuk sesuatu yang besar. Ketahuilah, kamu cukup. Bahkan sejak dulu, kamu hanya sedang dilatih untuk siap, bukan sedang diuji untuk gagal. Semesta bukan sedang menghukummu atas keterlambatan rezeki yang kamu harapkan. Semesta sedang memintamu untuk memurnikan wadah hatimu, agar saat berkah itu datang, kamu bisa menampungnya dengan utuh, agar tidak tumpah sia-sia, agar tidak membanjiri bagian dirimu yang belum kuat, agar tidak justru menghancurkanmu karena kamu belum benar-benar siap menerimanya. Maka tanyakan ini pada dirimu dengan jujur. Apakah kamu ingin rezeki itu karena kamu takut miskin? Ataukah kamu ingin rezeki itu karena kamu ingin membagikan terang? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan apakah kamu akan dilewati atau dipilih untuk menjadi tempat berlabuhnya transfer energy itu. Ingatlah, semesta tidak pernah salah sasaran. Ia hanya menunggu hingga kamu benar-benar bersih dan siap. Dan jika saat ini kamu membaca ini dengan air mata yang mengalir pelan, itu berarti kamu sedang disentuh. Itu berarti semesta sudah melihat kesiapanmu. Dan tidak lama lagi, energi itu akan mengetuk pintumu. Bukalah dengan tenang, sambutlah dengan iman, dan jagalah dengan cinta. Karena yang akan datang bukan hal biasa. Ia adalah titik balik hidupmu yang telah lama dijanjikan. Bagian 3. Pertanda-pertanda yang tidak kamu sangka, tapi menjadi jalan datangnya rezeki. Jiwa yang terpilih, semesta tidak pernah datang tanpa aba-aba. Ia selalu memberi pertanda sebelum peristiwa besar terjadi. Namun sayangnya, banyak orang melewati pertanda itu karena mereka terlalu sibuk melihat keluar, padahal pertanda itu seringkali datang dari dalam. Ia tidak berbentuk pelangi yang megah di langit, tidak berbentuk suara keras dari angkasa. Ia datang dalam keheningan, dalam gumaman jiwa, dalam kecamuk batin, yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika beberapa hari terakhir kamu merasa gelisah tanpa alasan, jika kamu tiba-tiba merasa ingin menyendiri, meski biasanya kamu senang berkerumun,
Jika kamu sering terbangun di tengah malam dengan perasaan yang tidak bisa kamu mengerti, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal halus dari semesta bahwa energi besar sedang bersiap masuk ke dalam hidupmu. Energi rezeki tidak datang begitu saja tanpa pengantar. Ia mendahului dirinya dengan getaran yang menggoyangkan kesadaranmu. Agar kamu tidak kaget, agar kamu siap, agar kamu belajar untuk berhenti mengejar yang bukan untukmu, dan mulai membuka diri pada yang benar-benar ditujukan untukmu. Salah satu pertanda paling kuat bahwa rezeki besar sedang mendekat adalah ketika kamu mulai merasa kehilangan minat pada hal-hal yang dulu membuatmu sibuk, tapi kini terasa hampa. Apa yang dulu kamu kejar mati-matian, kini tidak lagi membuatmu bersemangat. Apa yang dulu kamu anggap penting, kini terasa biasa saja. Dan kamu mulai mempertanyakan, ada apa sebenarnya dengan hidupku? Ketahuilah, itu bukan krisis. Itu adalah transisi. Itu adalah fase peralihan antara hidup yang lama dan hidup yang baru. Hidup yang lama dipenuhi keinginan-keinginan palsu. Hidup yang baru dipenuhi keberlimpahan yang sejati. Dan kamu sedang berada di ambang pintu perubahan itu. Pertanda lain yang sering diabaikan adalah ketika kamu mulai dijauhkan dari orang-orang tertentu. Mereka yang dulu dekat tiba-tiba menjauh. Mereka yang dulu selalu ada, kini menghilang tanpa jejak. Kamu merasa kosong. Tapi sesungguhnya, semesta sedang membersihkan ruang dalam hidupmu dari orang-orang yang tidak akan sanggup mendampingi kamu menuju versi terbaikmu. Karena tidak semua orang berhak masuk ke dalam musim panenmu. Ada yang hanya hadir di musim tanammu. Ada yang hanya cocok di musim gelapmu. Dan ketika terang mulai datang, mereka akan pergi. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu sedang naik level, dan mereka tidak ikut naik. Kadang kamu juga akan merasakan gangguan dalam rutinitas. Segala hal terasa tidak berjalan seperti biasanya. Tiba-tiba ada keterlambatan. Tiba-tiba ada hambatan. Tiba-tiba ada perubahan arah. Tapi sekali lagi, itu bukan kegagalan. Itu adalah upaya semesta untuk mengarahkanmu kembali ke jalur yang seharusnya. Ingatlah ini. Energi rezeki tidak mau masuk ke jalur yang salah. Maka ia akan mengubah arah hidupmu tanpa kamu sadari. Dan jika kamu terlalu keras kepala mempertahankan arah lama, kamu akan merasa lelah. Tapi jika kamu berserah dan mempercayai bahwa segala yang berubah sedang membentuk jalan baru, kamu akan mulai melihat keajaiban kecil yang pelan-pelan menyusun sebuah keajaiban besar. Jiwa yang terpilih. Mungkin kamu belum punya segalanya saat ini. Mungkin kamu masih bertanya-tanya mengapa jalan hidupmu berbelok tanpa aba-aba. Tapi ketahuilah, semua itu bukan karena semesta marah, tapi karena semesta sedang memposisikanmu di titik terbaik untuk menerima apa yang akan datang. Pertanda tidak selalu terasa nyaman. Kadang ia menyakitkan. Kadang ia membuatmu merasa kehilangan arah. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa itu tanda kegagalan. Karena dalam dunia spiritual, kesesakan justru seringkali menjadi tanda bahwa pintu besar sedang dipersiapkan untuk terbuka. Berhentilah sejenak. Dengarkan tubuhmu. Dengarkan hatimu. Dengarkan apa yang selama ini kamu abaikan, karena bisa jadi di sanalah letak kunci rezekimu disembunyikan. Rezeki bukan hanya datang dari luar, ia tumbuh dari dalam. Dan semua pertanda yang kamu rasakan saat ini adalah cara semesta membisikkan bahwa kamu sudah semakin dekat dengan takdir yang telah lama dijanjikan. Maka bukalah matamu, bukan hanya dengan penglihatan, tapi dengan kesadaran. Karena bisa jadi, yang kamu anggap gangguan, justru adalah undangan. Undangan dari langit untuk menerima sesuatu yang tidak akan pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan kamu sudah cukup kuat untuk menerimanya. Bagian 4. Kenapa harus kamu? Karena luka-luka itu telah membentukmu menjadi wadah rezeki, jiwa yang terpilih. Pernahkah kamu bertanya dalam diam, mengapa semua ini harus aku yang jalani? Mengapa kesulitan seperti langganan hidupmu? Mengapa berkali-kali kamu mengulurkan tangan, tapi yang kamu terima hanya penolakan? Mengapa ketika kamu sudah berbuat baik, dunia justru memberimu luka? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak salah. Justru itulah pertanda bahwa jiwamu masih hidup. Namun hari ini, izinkan semesta membisikkan jawabannya. Jawaban yang tidak datang dari buku, tidak datang dari manusia,
tapi datang dari getaran paling dalam antara langit dan bumi. Karena kamu sedang dipersiapkan. Ya, dipersiapkan. Bukan dihukum, bukan disia-siakan, bukan dilupakan. Setiap luka yang kamu alami adalah ukiran suci yang ditulis di dinding jiwamu, agar ketika rezeki besar itu datang, kamu tidak hanya bisa menampungnya, tetapi juga bisa menghargainya. Karena semesta tahu, mereka yang belum pernah kehilangan, tidak akan bisa benar-benar mencintai. Mereka yang belum pernah jatuh, tidak akan bisa benar-benar memahami arti bangkit. Dan mereka yang belum pernah lapar, tidak akan pernah tahu nikmatnya kenyang. Maka kamu, yang sudah berkali-kali merasa gagal, ditinggalkan, disalahpahami, bahkan diremehkan, adalah jiwa yang paling layak untuk menerima transfer energi rezeki yang sedang dikirimkan pada tanggal 5 Juli 2025. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu pernah kosong. Dan mereka yang pernah kosong, tahu caranya tidak menjadi rakus. Tahu caranya membagikan. Tahu caranya tidak mengkhianati. Kamu pernah merasa diabaikan, agar kelak kamu tahu bagaimana rasanya menjadi rumah bagi mereka yang tersesat. Kamu pernah merasa sendirian, agar kelak kamu bisa menjadi pelukan untuk mereka yang tak punya siapa-siapa. Kamu pernah merasa gagal total, agar ketika keberhasilan itu datang, kamu tidak berjalan dengan dada tinggi, tapi dengan rasa syukur yang tulus dari dasar jiwa. Itulah kenapa rezeki itu diarahkan padamu. Bukan karena kamu yang paling bersinar, tapi karena kamu tetap bersinar, meski dalam gelap. Kamu tidak memadamkan cahaya orang lain hanya untuk bersinar sendiri. Kamu tidak mencuri rejeki orang lain untuk merasa cukup. Kamu diam, kamu terluka, tapi kamu tidak berhenti percaya. Itu adalah jiwa langka. Jiwa yang sudah tidak banyak ditemui hari ini, dan semesta sedang mencarinya untuk dititipi sesuatu yang tidak biasa. Maka, saat energi rezeki itu mulai mendekat, ia tidak mencari mereka yang berisik tentang pencapaian. Ia mencari mereka yang tahu cara menjaga berkah tanpa perlu diumumkan. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Kamu adalah rumah yang telah dibangun oleh waktu, diperkuat oleh cobaan, dan kini siap dihuni oleh keberlimpahan yang tidak akan pernah bisa dirampas oleh siapapun. Mungkin orang-orang tidak tahu siapa kamu. Mereka hanya melihat kulit luarmu, rutinitasmu, kesederhanaanmu, atau bahkan kelemahan-kelemahanmu yang tampak. Tapi mereka tidak tahu bahwa langit sedang memperhitungkanmu, bahwa cahaya-cahaya lembut sedang diarahkan ke arahmu, bahwa setiap kesabaran yang kamu pelihara dalam diam sedang dikumpulkan menjadi tiket besar menuju kehidupan yang lebih terang. Jadi, jika kamu merasa asing di dunia yang keras ini, jangan anggap dirimu tersesat. Bisa jadi kamu hanya sedang menuju arah yang belum ditempuh oleh orang lain. Dan semesta sedang memintamu berjalan lebih dulu, karena kamu akan menjadi penunjuk jalan bagi banyak jiwa lain. Dan untuk semua luka yang kamu tanggung, untuk semua malam yang kamu lalui sendiri, untuk semua doa yang kamu ucapkan sambil gemetar, tidak ada yang sia-sia. Justru semua itulah yang membuatmu layak. Layak untuk dititipi, layak untuk dipilih, layak untuk menjadi tempat berlabuhnya rezeki yang tidak hanya besar, tapi juga penuh makna. Kamu bukan sekadar penerima, kamu adalah penyalur. Dan dunia sedang menunggumu berdiri, bukan sebagai yang paling hebat, tapi sebagai yang paling mengerti bagaimana rasanya menjadi manusia yang dipilih oleh semesta. Bagian 5. Menyambut rezeki. Seperti menyambut tamu terhormat, jiwa yang terpilih. Bayangkan sejenak, bila malam ini datang seorang tamu agung mengetuk pintu rumahmu, seorang yang membawa hadiah tak terduga, apakah kamu akan membiarkannya berdiri di ambang pintu dengan rumah yang kotor, lampu yang padam, dan wajahmu yang muram tanpa sambutan? Tentu tidak. Kamu akan segera menyapu lantai, menyalakan cahaya, menyuguhkan air hangat, dan menyambutnya dengan tangan terbuka dan hati yang penuh sukacita. Karena kamu tahu, tamu itu membawa sesuatu yang berharga. Dan begitulah seharusnya kamu menyambut energi rezeki yang sedang bergerak ke arahmu. Bukan dengan tergesa-gesa mengejarnya, tapi dengan menyiapkan ruang batinmu untuk menerimanya.
tanggal 5 Juli 2025. Bukan hanya sebuah angka yang lewat begitu saja dalam sejarah hidupmu. Itu adalah hari di mana frekuensi semesta dan frekuensi hatimu akan bertemu di titik keseimbangan. Sebuah portal terbuka, bukan untuk mereka yang hanya berambisi, tapi untuk mereka yang telah membersihkan hatinya dari kerak-kerak yang menghalangi berkah masuk. Karena rezeki sejati bukan hanya berupa uang yang datang mendadak. Ia bisa berupa kesehatan yang pulih tanpa sebab. Ia bisa berupa kabar baik dari arah yang tak kamu duga. Ia bisa berupa rasa damai yang tak pernah kamu rasakan sebelumnya. Dan semua itu hanya akan datang jika jiwamu sudah disiapkan seperti rumah yang rapi untuk menyambut tamu terhormat. Maka malam ini, cobalah bertanya kepada dirimu sendiri. Apakah hatimu sudah bersih dari keluhan? Apakah pikiranmu sudah bebas dari prasangka? Apakah ucapanmu sudah jernih dari kata-kata yang merendahkan diri dan orang lain? Jika belum, bukan berarti kamu tidak layak. Tapi berarti kamu sedang diberi kesempatan untuk menyapu sisa-sisa kotoran itu dengan lembut dan sadar. Semesta tidak menuntut kamu sempurna. Semesta hanya ingin kamu jujur, bahwa kamu sungguh ingin berubah, sungguh ingin tumbuh, sungguh ingin layak menerima. Bayangkan energi rezeki itu seperti air suci yang bening, yang hendak dituangkan ke dalam wadah. Jika wadahnya kotor, maka air itu akan ternoda. Jika wadahnya pecah, maka air itu akan tumpah. Tapi jika wadah itu bersih, utuh, dan lapang, maka air itu akan mengisi setiap ruangnya dengan sempurna. Dan kamu adalah wadah itu. Jiwamu adalah tempat di mana semesta ingin menitipkan sesuatu yang lebih dari sekadar cukup. Maka mulai malam ini, tersenyumlah meski tanpa alasan. Bersyukurlah meski belum ada perubahan. Karena rasa syukur bukan hanya tentang apa yang sudah kamu terima, tapi tentang kesiapan untuk menerima yang lebih besar. Buanglah dendam yang mengeruhkan hati. Lepaskan iri yang mematikan cahaya batinmu. Ampunilah mereka yang melukai, bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu tidak mau mengotori jiwamu sendiri dengan racun yang tidak perlu. Dan bila kamu bertanya, bagaimana cara menyambut rezeki itu? Maka jawabannya sederhana. Dengan kebersihan hati dan keikhlasan niat. Karena rezeki yang datang dari langit hanya akan jatuh ke tanah yang subur. Dan tanah paling subur adalah hati yang telah melewati musim kemarau dengan sabar. Kamu tidak perlu berubah menjadi orang lain. Kamu tidak perlu memaksakan sesuatu di luar dirimu. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang paling jujur, yang paling bersih, dan yang paling siap. Karena sesungguhnya, rezeki itu bukan sedang mencari orang yang sempurna. Ia sedang mencari rumah. Dan rumah itu adalah kamu, yang telah berdiri diam dalam badai, namun tetap memilih untuk tidak menjadi keras. Hari itu akan datang. Energi itu akan sampai. Dan kamu sudah mempersiapkan ruangnya. Bagian 6. Tanggung jawab jiwa yang telah dipilih dan diberi. Jiwa yang terpilih. Ketika semesta memberi, itu bukan hanya sebuah anugerah, tetapi juga sebuah amanah. Energi rezeki bukan seperti hadiah dalam kotak yang bisa kamu buka, lalu kamu simpan sendiri di lemari tertutup. Ia adalah cahaya, Tladeyahaya. Dan seperti semua cahaya, tugas utamanya bukan untuk disimpan, tetapi untuk menerangi. Tanggal 5 Juli 2025 mendekat bukan sekadar sebagai hari yang ditunggu, tetapi sebagai momen besar yang menyimpan beban keagungan. Karena ketika rezeki turun dalam bentuk energi murni, ia tidak hanya mengubah keadaanmu, ia mengubah seluruh atmosfer hidupmu. Dan perubahan sebesar itu selalu datang bersamaan dengan tanggung jawab yang tidak kecil. Maka sekarang, tanyakan dengan jujur kepada dirimu sendiri. Jika semesta menaruh keberlimpahan di tanganku, apa yang akan kulakukan dengannya? Apakah kamu hanya akan menggunakannya untuk memperkaya hidup sendiri? Ataukah kamu akan menjadikannya alat untuk membuka pintu bagi banyak jiwa yang selama ini terpenjara dalam ketidakberdayaan? Rezeki sejati bukan milik mereka yang pandai menumpuk. Rezeki sejati adalah milik mereka yang tahu bagaimana caranya mengalirkan. Karena begitu kamu menerima energi rezeki itu, kamu akan mulai melihat orang-orang yang dahulu meremehkanmu,
kini memandangmu dengan kagum. Mereka yang dulu menjauh, kini mendekat kembali. Tapi kamu tahu, ini bukan tentang mereka. Ini tentang bagaimana kamu merespons semua itu dengan kesadaran yang baru. Kamu tidak akan membalas ejekan dengan pamer. Kamu tidak akan menunjukkan kehebatanmu untuk menutup luka masa lalu. Karena jiwa yang telah menerima energi dari langit tahu bahwa semakin tinggi cahaya, semakin besar kerendahan hatinya. Dan semesta sedang mengamati. Apakah kamu bisa tetap menjadi air yang tenang meski gelombang kehidupan mulai meninggi? Apakah kamu tetap bisa membumi meski semesta mulai meninggikan derajatmu? Apakah kamu tetap setia memberi bahkan setelah kamu punya banyak alasan untuk hanya menerima? Ingatlah, setiap energi yang diberikan akan ditagih dalam bentuk kebaikan yang tersembunyi. Semesta akan melihat, apakah rezekimu membawa manfaat? Apakah kehadiranmu menjadi jawaban dari doa orang lain? Apakah langkahmu menjadi jejak yang meninggalkan kebaikan, bukan hanya kekayaan? Karena ada rezeki yang diberi sebagai ujian, dan ada rezeki yang dititipkan sebagai kepercayaan. Kamu, jiwa yang terpilih, adalah yang kedua. Kamu tidak dipanggil hanya untuk hidup nyaman. Kamu dipanggil untuk menjadi pelita. Dan pelita yang menyala akan menjadi penuntun bahkan bagi mereka yang tidak tahu bahwa itu arah. Kamu akan menyadari bahwa energi rezeki yang kamu terima bukan datang karena kamu meminta, tapi karena kamu dipandang mampu menjaga. Kamu pernah kuat dalam kehilangan, maka kamu bisa aman dalam keberlimpahan. Kamu pernah diam dalam keterbatasan, maka kamu bisa bijak dalam kelimpahan. Dan tugasmu bukan hanya menjaga isi tanganmu, tetapi menjaga getaran hatimu, agar tidak silau oleh apa yang telah kamu raih, agar tidak terputus dari kesadaran siapa dirimu sebenarnya. Karena sebesar apapun rezeki itu, akan hancur dalam sekejap, bila tidak ditopang oleh kesadaran dan cinta. Jadi, sebelum energi besar itu benar-benar tiba, semesta ingin kamu tahu, kamu bukan sekadar penerima, kamu adalah pengemban. Dan pengemban yang baik akan menggunakan apa yang diterima bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memperluas cahaya bagi dunia yang selama ini kekurangan sinar. Inilah tugasmu, dan inilah kehormatanmu. Jiwa terpilih, kamu tidak dipanggil untuk menjadi biasa. Kamu dipanggil untuk menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Dan semua yang kamu terima akan menjadi saksi bahwa kamu layak, bukan karena kamu meminta, tetapi karena kamu telah membuktikan bahwa kamu mampu menjaga apa yang telah dipercayakan oleh semesta, dipercayakan oleh. Bagian 7, energi. Itu sudah diambang pintu. Sekarang waktunya kamu menerimanya. Jiwa yang terpilih. Kini waktunya tiba. Apa yang selama ini hanya menjadi bisikan dalam batin, apa yang selama ini kamu doakan dalam tangis yang tidak terdengar, apa yang selama ini kamu yakini meski tidak satu pun tanda tampak di depan mata, akhirnya mendekat. Energi rezeki yang telah disiapkan sejak lama, yang dialirkan dari pusat cahaya di balik tabir semesta, sudah berada tepat di ambang pintu hidupmu. Dan satu-satunya hal yang masih ditunggu adalah keputusan dari jiwamu sendiri. Apakah kamu akan membukakan pintu itu dengan kesadaran penuh? Ataukah kamu akan terus menunda karena merasa belum layak? Ingatlah ini baik-baik. Semesta tidak pernah memanggil jiwa yang salah. Ketika getaran ilahi itu bergerak mendekat, itu karena kamu sudah dianggap mampu menampungnya, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu telah melewati jalur luka dan tidak berhenti di sana. Rezeki ini bukan hanya tentang materi, bukan sekadar uang yang akan kamu pegang, bukan hanya angka dalam rekening atau barang dalam rumah. Rezeki ini adalah transformasi besar dalam hidupmu. Ia akan mengubah cara pandangmu. Ia akan memperhalus hatimu. Ia akan membawamu bertemu orang-orang yang dulu terasa jauh. Ia akan menyingkirkan yang tak lagi pantas berdampingan dengan masa depanmu. Ia akan menarikmu keluar dari zona sempit yang selama ini kamu anggap rumah,
dan menempatkanmu di sebuah lanskap kehidupan yang lebih luas, lebih terang, lebih tinggi nilainya. Dan ya, semua ini akan terjadi bukan besok, bukan nanti, tetapi mulai sekarang. Karena tanggal 5 Juli 2025 bukanlah awal dari pergerakan, tetapi puncak dari apa yang telah lama dipersiapkan. Kamu sudah dibentuk, kamu sudah diuji, kamu sudah diangkat berkali-kali dari tempat paling rendah tanpa kamu sadari. Dan hari ini, kamu dipanggil bukan untuk menunggu lagi, tetapi untuk membuka tanganmu dan menerimanya dengan utuh. Tapi sekali lagi, penerimaan bukan soal siap atau tidak secara materi, tapi siap atau tidak secara jiwa. Apakah hatimu sudah lapang menerima perubahan? Apakah jiwamu sudah cukup ikhlas melepaskan yang lama demi menyambut yang baru? Kadang yang menghalangi rezeki bukan karena ia belum datang, tetapi karena kita sendiri belum mau melepaskan pintu lama yang sudah usang. Kita masih menggenggam rasa sakit. Kita masih menyimpan dendam. Kita masih membiarkan suara dalam kepala meremehkan nilai diri kita sendiri. Dan semua itu adalah gembok yang menghalangi cahaya besar itu masuk. Hari ini, kamu diberi kunci. Dan kunci itu adalah kesadaranmu. Kesadaran bahwa kamu bukan siapa-siapa dulu, bukan berarti kamu bukan apa-apa hari ini. Kesadaran bahwa masa lalu yang berat bukan hukuman, tetapi pijakan untuk naik ke tangga berikutnya. Kesadaran bahwa jika kamu bisa bertahan sejauh ini, maka kamu juga bisa berkembang sejauh yang belum pernah kamu bayangkan. Buka hatimu, buka ruang pikiranmu, dan ucapkan dalam diam. Aku izinkan diriku menerima. Aku tidak akan menolak berkahku. Aku tidak akan sembunyi dari panggilan jiwaku. Aku siap. Aku layak. Aku akan menjaga amanah ini sepenuh cinta. Karena sesungguhnya, energi itu sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam hidupmu. Ia berdiri di ambang pintu, menggetarkan kenop, menyentuh dinding rumah jiwamu, dan menunggu. Hanya menunggu satu hal, penerimaan yang sepenuh hati. Jiwa yang terpilih. Kamu telah sampai di titik ini bukan karena tersesat, tapi karena kamu dituntun. Dan sekarang, waktunya kamu buka tanganmu, bukakan hatimu, dan sambut semua yang akan datang dengan keberanian. Karena ini bukan lagi soal mau atau tidak. Ini tentang siap atau belum. Dan kabar baiknya, kamu sudah siap. Jiwa yang terpilih. Segala kata telah disampaikan, segala pesan telah dibisikkan. Bukan untuk menggembirakanmu dengan harapan semu, tetapi untuk membangkitkan kesadaranmu, bahwa kamu bukan sedang menunggu keajaiban datang, kamu sedang didekati olehnya. Tanggal 5 Juli 2025 bukan hanya penanda waktu. Itu adalah tanda semesta bahwa sebuah gerbang telah terbuka, dan hanya mereka yang menyadarinya yang bisa melangkah masuk. Energi rezeki itu tidak memilih secara acak. Ia memilih dengan ketepatan ilahi. Ia mencari jiwa-jiwa yang telah melewati kesendirian, menyimpan tangis dalam diam, dan tetap bersyukur meski tak ada yang bisa dipeluk selain harapan. Kamu telah menjadi salah satu dari jiwa-jiwa itu. Dan semesta tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Apa yang selama ini terasa seperti ujian, ternyata adalah pembentukan. Apa yang kamu anggap keterlambatan, ternyata adalah pengaturan waktu ilahi. Maka sekarang, berhenti bertanya, kenapa aku? Dan mulai ucapkan dengan yakin, memang aku yang dipilih. Bersiaplah menyambut fase baru dalam hidupmu. Bukan dengan kegelisahan, tapi dengan ketenangan. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesadaran. Bahwa hidupmu akan berubah bukan karena kamu beruntung, tetapi karena kamu telah layak. Dan sebelum kamu benar-benar melangkah ke garis terang itu, lakukan satu hal sederhana sebagai bentuk kesediaanmu. Like video ini, subscribe agar kamu terus terhubung dengan pesan-pesan semesta, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal satupun cahaya yang dikirimkan ke arahmu, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang penuh iman. Karena saat kamu mengirimkan sinyal itu,
semesta pun akan menjawabnya. Dan ketika semesta menjawab, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi takdirmu yang telah ditetapkan. Kini, saatnya kamu berdiri. Bukan lagi sebagai seseorang yang menanti, tapi sebagai jiwa yang akhirnya disambut oleh cahaya yang telah lama mencari namamu.